Bismillahirrahmanirrahim. Melihat dan mencermati perkembangan perpolitikan kita di tingkat nasional saat ini, ada dua hal yang melatar belakangi usulan pendapat saya kemudian. Pertama, tentang perkembangan partai politik. Yang kedua, isu semakin hangatnya tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45, baik yang mengarah kepada pemilihan atau tiga periode calon presiden atau penambahan periode calon presiden. Maka saya ingin mengusulkan untuk periode selanjutnya sudah saatnya mungkin masyarakat Indonesia memilih pemimpinnya dengan cara independen, tanpa ketergantungan partai politik dan tanpa ketergantungan dengan sistem konstitusi kita yang saat ini Toh konstitusi kita juga mengizinkan adanya pemilihan secara independen itu, ya. Dan saya kira dengan lahirnya pemimpin secara independen, ya, maka ini akan memberi kualitas kepemimpinan yang lebih baik, yang lebih bisa mempersatukan seluruh komponen umat. Dan salah satu figur saya kira yang memenuhi syarat untuk itu adalah Abang Egy Sujana, yang kita bisa dorong untuk kemudian maju dengan independen, di mana kita semua dan saya secara pribadi insya Allah dengan seluruh komponen yang saya miliki akan siap memberikan hak suara itu, ya, dengan dalam bentuk awal pengumpulan KTP dan insya Allah pada saatnya nanti dalam mobilisasi kotak suara insya Allah. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah meridai dan merestui tentang apa yang menjadi ide kita ini semua dan melahirkan kepemimpinan yang diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemana, Bang? Dalam hal itu boleh saya bertanya? Boleh. Tadi kan ada dua hal, baru satu hal itu soal partai politik. Partai politik dan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Oh iya. Dua hal yang melatar belakangi itu, Bang. Nah, dalam konteks itu sangat beralasan secara konstruk hukum tata negara, yaitu bupati, wali kota boleh, gubernur pun boleh. Bahkan saya pernah calon resmi tahun 2013, calon resmi gubernur Jawa Timur di Jawa Timur. Jelas itu saya berhadapan juga dengan Khofifah. Atas izin Allah saya bisa kumpulkan KTP sampai 2 juta sebagai satu persyaratan. Jadi itu apa yang tadi Saudara Agus sampaikan, paling tidak di seputar Makassar dan sekitarnya bisa juga membantu untuk itu. Juga tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk itu. Jadi oleh karena itu dalam perspektif hukum tata negara kita tidak konsisten. Kenapa di tingkat gubernur, wali kota, bupati ya itu boleh, kok di tingkat presiden nggak boleh. Nah ini mesti dibuka ruang hukum namanya. Hukum tidak boleh vakum. Hukum itu harus berkembang dan bisa ditemukan hukum itu oleh Mahkamah Konstitusi yang bisa bantu merubah ini, dan DPR RI juga bisa ya sebagai satu usulan perubahan amandemen. Jadi untuk itu dalam perspektif hukum tata negara ini sangat konstitusional untuk memunculkan yang namanya presiden independen. Karena ini sudah dibutuhkan. Alasan saya ada 3 hal penting. Pertama, kalau partai politik itu bergaris feodalisme. Tidak ada partai yang tidak feodal. Coba sebut mana partai yang tidak feodal. Semuanya feodal. Semua ketergantungan pada ketua umum atau pembina atau apa namanya yang paling tertinggi di situ. Yang kedua, dengan konteks partai politik berlaku oligarki. Oligarki itu orang-orang yang ikut bersamanya itu yang bisa kepake. Yang nggak ikut oligarki, yang nggak ikut nggak kepake. Apalagi nggak punya akses, apalagi nggak punya dana dan lain sebagainya. Nah yang ketiganya transaksional. Itulah alasan berat saya secara ilmu hukum maupun ilmu sosial politik terjadi 3 hal penting itu. Terjadi feodalisme, terjadi oligarki, terjadi transaksional. Akhirnya siapa yang menjadi ketua
bayar sekian. Siapa yang mau jadi ini, bayar sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pekerjaan pelacur politik menurut saya. Oleh karena itulah kita sudahi itu, munculkanlah calon presiden independen ini sebagai satu bentuk upaya kita merubah Indonesia. Karena banyak contoh-contoh dalam perspektif Hong Kong misalnya. Tidak ada pemimpin, tidak ada pengorganisasian, tidak ada ego di sana. Muncul gerakan 2 juta orang juga, muncul gerakan yang bisa terjadi di Hong Kong. Kemudian di Hamas, konteksnya di Palestina, tidak ada yang bisa mengalahkan Israel tanpa izin Allah. Atas izin Allah, tumbang itu Israel dalam perspektif menyerah, minta damai tanpa syarat. Yang ketiga itu Kabul kemarin itu di Afghanistan. Nah ini berdasar, kalau boleh saya mereview dari Al-Quran, jangan lupa kita punya dalil Al-Quran. Itu Al-Maidah ayat 23. Tolong dibuka teman-teman. Nanti di sini ada Bu Eli, ini tadi Pak Agus Dwi Karna, tidak main-main, 10 tahun ditahan di Filipina. 12 tahun. 12 tahun ya, 12 tahun, Masya Allah. Saya sempat kesana sebagai lawyernya juga. Dan juga ada Muslim Arbi, tokoh pergerakan kita yang dahsyat terus bersemangat. Ada Jaya Samanta, ada Arif, ada Spardi, ada Yanti, ada Daeng, dan ada Dudi. Semuanya ini satu grup dalam perspektif berdiskusi. Yang kita semuanya punya perspektif. Coba udah ketemu Saudara Arif? Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dalam perspektif gerakan, kita selalu berpikir nggak ada pemimpin, nggak ada pengorganisasian, dan ego sektoral dari pemimpinnya sangat kuat sekali. Padahal itu bisa hilang kalau kita mencontoh Hong Kong. Dia tidak Islami dalam perspektif masyarakatnya, tapi cara berpikir mereka Islami, makanya menang. Ya. Jadi yang cara berpikir Islami pasti menang. Sudah 3 contoh Allah berikan dalam konteks dunia hari ini, ya. Artinya kesekarangan, tidak masa lalu, tidak zamannya Abu Bakar Siddiq, tidak zamannya Utsman, tidak zamannya Umar, tidak zamannya Ali. Zaman sekarang ada contoh yang Allah berikan di situ. Cuma sekarang kemampuan kita menyerbunya ini bagaimana? Nah, mungkin ada pendapat Pak Muslim, silakan berpendapat dulu. Nanti yang lain juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Eki Sujana dan teman-teman semua. Saya melihat memang Pak Agus ya. Dwi Karna. Iya, Pak Agus Dwi Karna yang saya hormati, dan saya juga berbangga karena sudah mendekam 12 tahun dalam penjara. Satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Begini, Mahkamah Konstitusi ini harus kita kasih dia pelajaran. Nah, MK ini kan lahir dari reformasi. Reformasi itu adalah rakyat, ya kan? Jangan kemudian MK bikin aturan 20%. Dia boleh saja bikin mereview undang-undang, tapi dalam hal kedaulatan dia tidak boleh membatasi rakyat berdaulat. Ya. Nah, dari rakyat berdaulat dengan DP 10%, 0% itulah independen bisa masuk. Jadi benar tadi bahwa jika kabupaten, ya kan, kota dan gubernur dibolehkan independen, nah kenapa setiap pusat nggak boleh? Ini undang-undang apa namanya ini? Kan itu masalahnya kan? Diskriminatif. Diskriminasi, dan ini tidak boleh dalam undang-undang kita. Jadi
hari ini ya kan melalui kesempatan forum hari ini kita minta MK agar segera ya kan mengeluarkan keputusan ya kan agar dibolehkannya DP 0%, kalau enggak bubar aja itu MK ya kan, karena MK itu lahir dari rahim reformasi. Reformasi itu rakyat, bukan elit yang bergerak, kan itu dia ya kan. Jadi apa yang diuraikan oleh saudara Egy Sujana tadi, bahwa rakyat ini kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh rejim yang sekarang ini, kan gitu kan ya kan. Partai-partai politik yang disebutkan tadi oleh oligarki, kita semua ini menderita karena mereka. Contoh misalnya di saat pandemi, rakyat banyak yang mati, makan lapar dan lain sebagainya, mereka malah kekayaannya sampai 70% naik. Ini apa? Ini artinya bahwa rejim ini memang tidak ngurusin rakyat, dia ngurusin oligarki dan feudalisme sendiri. Gitu masalahnya kan di situ. Dan transaksional. Dan mereka transaksional. Contoh yang paling teranyar itu, emang negeri ini sudah nggak ada manusia lagi kecuali yang ada Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Menko, ya kan, Menko Maritim, investasi, tapi ditunjuk segala macam urusan. Nah, COVID dia mau ngurusin, urusan jembatan dia mau ngurusin, urusan segala macam lah. Akhirnya digugat sama Ashari persoalan tambang. Sekarang kan dibuka itu. Nah, usut punya usut, ternyata oligarkinya ini antara Luhut dan Jokowi ini adalah mereka bikin perusahaan yang sama. Ya kan? Toba Group, Marakabumi dan lain sebagainya. Jadi ini kan benar membuktikan bahwa oligarki itu bukan usapan jempol. Ada dan benar. Dan dengan itu mereka menumpuk kekayaan. Masuk di Pandora Papers. Dan ini bisa diduga bahwa sebagian uang yang masuk Pandora Papers itu juga uangnya Jokowi juga. Gitu loh masalahnya di situ. Oleh karena itu diperlukan KPK. Nah, KPK segera bertindak. Jadi jangan kemudian KPK diam saja, jangan KPK menjadi alat untuk mendukung rejim yang bobrok ini, kan itu masalahnya kan. Ini harus jelas. Kita semua memberitahu KPK. KPK itu Anda lahir karena reformasi, lahir karena rakyat, begitu juga MK. Jadi jangan kemudian menghalang-halangi yang ini diperiksa boleh, yang ini nggak boleh, yang itu ditangkap ini. Ini apa KPK seperti itu? Jadi kita pengen lihat apakah KPK juga akan memanggil Luhut dan Erlangga yang disebutkan itu, dan juga memanggil orang-orang oligarki misalnya gitu kan, memeriksa itu ada nggak harta Jokowi itu, awal itu anaknya dipanggil, karena kemarin itu ketika bansos saja kan sudah disebut itu, yang disebut anak Palura ya kan, madame itu dan lain sebagainya. Ini harus dipanggil, kalau nggak memang benar-benar negeri ini dikuasai oleh oligarki, feudalisme, transaksional, dan rakyat makin menderita itu. Nah jadi diperlukan, terobosannya adalah harus ada calon presiden dari independen. Ini sebagai peluang untuk membuka cara berpikir rakyat. Nggak mungkin lah partai. Ya nggak mungkin partai itu feudalisme transaksional, dan itu akan tetap terutama dalam apa namanya gerbong feudalisme, gerbong itu. Jadi sekali lagi, saya secara pribadi ya kan juga bersama dengan saudara-saudara dan teman-teman yang lain, kita mendesak Mahkamah Konstitusi, Saudara Jaya, ya kan, mendesak Mahkamah Konstitusi agar segera menetapkan DP 0% dan KPK segera memeriksa Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga ya kan untuk diperiksa dan ditangkap. Nah, dan Jokowi segera memecat mereka, ya kan, minimal nonaktif. Kalau tidak, Jokowi dianggap terlibat dalam masalah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mungkin esensi atau prinsipnya nggak berbeda, hanya menambahi bahwa yang tadi disampaikan oleh Bung Muslim ini adalah ranahnya MK untuk menata syarat-syarat untuk menjadi capres ya. Jadi kalau capres hanya presiden threshold hanya 20%, ini jelas memasung yang punya hak politik hanya partai politik, padahal kita ini yang terdepan adalah rakyat. Rakyat lemah, bangsa lemah, negara lemah. Jadi janganlah elemen apapun di Indonesia ini melemahkan rakyat. Nah, MK hendaknya memegang falsafah bangsa, tentu Pancasila. Kalau hak politik rakyat dalam hal ini independen dihalangi, jelas ini kedaulatan rakyat tidak ada,
yang jelas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat bangsa Indonesia itu tidak berlaku di dalam hak politik. Nah, jadi melawan MK atau DPR atau partai politik ini melawan Pancasila yang kita sama-sama junjung, yang kita sama-sama omdok lah gitu loh. Nyatanya implementasi Pancasila tidak berjalan. Masih banyak lagi saya bisa sampaikan, tapi ini di dalam hal yang tadi tema diskusinya adalah presiden independen yang 0%. Jadi janganlah hak rakyat. Saya juga mau mencalonkan diri kalau memang 0%. Mari kita bertarung secara sehat gitu loh. Saya akan lawan, saya akan beberkan konsep-konsepnya. Jadi janganlah MK atau siapapun melanggar Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial dalam hal politik, sektor politik hanya untuk partai politik. Nah, saya kira itu saja, yang lain sudah lengkap ya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok emak-emak harus ada suara emak-emak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita mengucapkan syukur dan puji hari ini pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita lupakan dalam detak jantung kita. Dalam hal ini, Masya Allah, kita dapat bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dalam perjuangan, luar biasa dalam nilai-nilai perjuangannya. Seperti yang saya hormati sekali, saya masa bangga bertemu dengan Bang Agus Dwi Karna. Dengan ujian Allah, dengan cobaan yang luar biasa, Bang Dwi Karna mendekam 12 tahun di Filipina, menghirup udara segar. Memang jika jalan yang benar itu ujian juga dahsyat. Amin. Begitulah sayangnya Allah kepada orang-orang yang berjalan di jalan benar. Kami yang berjuang ini melalui perjuangan TPUA, menggugat Presiden, menggugat Jokowi, menggugat DPR RI yang boleh dikatakan DPR RI itu adalah orang yang tidak kredibel karena tidak mengerti dengan aturannya, apa yang harus dilakukannya tentang jeritan rakyat saat ini, di mana rakyat menggugat. Kenapa kita menggugat? Ini tambah nyata, makin hari makin banyak pembuktian bahwa Pak Jokowi tidak bisa melanjutkan pemimpinnya. Minta dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya, mundurlah Bapakku. Karena terbuka bahwa ada perusahaan-perusahaan anaknya. Loh, ini Bank Indonesia sudah menjadi hak milik keluarga dari Bapak Jokowi. Sementara Bapak tidak mengerti apa yang jeritan masyarakat. Sekarang ada banyak yang perbuatan Bapak. 65 kebohongan belum dapat Bapak pertanggungjawabkan kita. Namun semua ini baik menurut kita, belum tahu baik menurut Allah. Mari kita berpedoman mana yang terbaik menurut Allah. Namun usaha kita tetap harus berjuang demi penegakan hukum, demi keadilan bangsa, dan demi negara yang sedang carut marut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, dalam closing statement saya, bahwa sebuah ide sempurna menurut Agus Dwi Karna, Adinda, tapi perlu diingat bahwa Agus ini bukanlah orang yang bersalah dengan dihukum 12 tahun itu. Dia kena fitnah. Dia kena satu perbuatan yang tidak terpuji. Yang saya dengar justru dari saudara Tamsil Lindrung adalah karena ulah dari rejim waktu itu yang sengaja untuk memfitnahnya sehingga terkenal lah. Jadi jangan dianggap 12 tahun itu untuk kesalahannya. Tidak ada, saya lawyernya tahu persis untuk itu. Oleh karena itu ini klarifikasi juga supaya masyarakat tahu bahwa Agus Dwi Karna murni
berjuang untuk penegakan syariat Islam di waktu itu di Makassar. Ini penting sekali karena sejarah hidup manusia itu harus ada klarifikasi yang jelas. Yang kedua, dalam perspektif gerakan itu kita tetap berjuang. Saya juga punya partai, namanya Partai Pemersatu Bangsa. Tapi itu bisa jadi alat untuk mendukung calon independen, tidak ada masalah. Partai itu alat saja bisa, tapi jangan partai saja yang berkuasa, yang berdaulat untuk memajukan seorang presiden dengan 20% itu. Itu yang harus dibasmi habis logika-logika itu. Jadi kalau MK tidak bergerak terpanggil secara nuraninya itu, kita pasti bisa duga MK bagian dari oligarki kekuasaan ini yang membuat kita jadi susah. Dan kalian punya tanggung jawab moral yang besar di hadapan Allah. Kalian akan disiksa oleh azab Allah yang pedih karena kalian menyiksa rakyat Indonesia yang begitu banyak ini, tersiksa oleh karena perbuatan kalian. Maka dari itulah tergantung iman. Maliki yaumiddin. Allah itulah penguasa hari pembalasan. Kalau kita beriman dengan ini ada di surat Al-Fatihah, maka Anda akan selamat. Ingat, Maliki yaumiddin. Allah raja di hari pembalasan. Jadi maksudnya ada pembalasannya. Apa yang kita buat sekecil zarah pun ada kebaikan kita dihitung oleh Allah, sebesar zarah pun kejahatan kita dihitung oleh Allah. Ada dalam surat Az-Zariyat, ada surat ke-99 di Al-Quran yang merupakan satu kondisi objektif. Allah menghitung pertanggungjawaban setiap detik, setiap perbuatan, setiap kajian kita dan lain sebagainya. Dan ini juga pertanggungjawaban sejarah saya, Saudara Agus, Saudara Muslim, Saudara Bu Eli, dan Saudara Daeng. Ini tanggung jawab secara sejarah bahwa kita telah berjuang, kita berusaha. Juga tadi Saudara Agus yang membacakan Al-Quran, kita harus fokus kepada bagaimana caranya menyerbu. Tapi kita juga harus memperhatikan konstitusional. Tidak boleh kita tidak konstitusional. Dan itu ada artinya, ada caranya, ada gagasannya. Asal gagasan kita ini jangan ditolak, belum apa-apa sudah diwaspadai dan lain sebagainya. Tapi tolonglah dilihat sebagai satu gagasan yang sempurna buat perbaikan bangsa ini. Saya kira gitu. Moga podcast ini dengan kesederhanaan ini melalui ESM Channel, cerdas, berani, militan. Ayo dong, CBM. Cerdas, berani, militan. Allahu Akbar. Di apa? Like and Di share. Share, like, and subscribe. Oke. Terima kasih. Ini semoga Allah ganti. Antum dengan